Ya, MJ listeners pastinya udah nggak asing ya dengan suara ini. Nah, ini adalah suara milik sosok yang begitu dekat dengan anak-anak Indonesia dari masa ke masa, bahkan dari sebelum saya atau MJ listeners lahir ya. Nah, penyanyi lagu tadi adalah Seto Mulyadi atau yang biasa akrab semua kita sapa Kak Seto. Jadi MJ listeners, Kak Seto ini baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-70 pada 28 Agustus lalu dan langsung saja kita sapa ya. Selamat pagi, halo Kak Seto. Halo, selamat pagi Mbak Naila. Apa kabar? Seneng banget loh, selamat ulang tahun. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Surprise banget lah ya Kak Seto. Ini kita bener-bener surprise, seneng banget Kak Seto bisa gabung di MJ Radio Network kali ini. Dan juga selamat ulang tahun ya sekali lagi Kak Seto. Semoga di usianya terima kasih yang banyak Mbak Naila. Iya, yang menginjak sudah 70 tahun ini Kak Seto semakin gembira ya, sesuai dengan motonya Kak Seto ya. Betul. Iya, nih Kak Seto, momen perayaan ulang tahun yang diunggah di akun Instagram Kak Seto ini jadi viral, menarik perhatian warganet karena Kak Seto nampak begitu sehat, bugar, energik, berjoget-joget bahkan sampai push up loh. Nah, ini sebenarnya yang saya lihat dari komen-komen di medsosnya Kak Seto, pertanyaan terbesarnya adalah apa sih rahasianya Kak Seto bisa tetap sehat di usia yang sudah 70 tahun ini? Iya, rahasianya sederhana yaitu selalu gembira, itu saja. Selalu gembira, penuh rasa syukur, semangat, optimis, selalu berpikir positif, dan menikmati hidup ini apa adanya, begitu. Menikmati hidup apa adanya tuh gimana sih Kak Seto? Kalau kita tuh sekarang mikirnya menikmati hidup ada apanya? Iya, kadang-kadang sekarang misalnya apakah kantong kempes, kemudian ya mungkin banyak ada masalah, harus menerima pengaduan-pengaduan anak-anak yang mendapat kekerasan, dan kadang-kadang saya juga harus datang ke berbagai tempat. Ya sudah, dinikmati saja semuanya sebagai apa ya, sesuatu yang patut disyukuri begitu. Jadi walaupun apapun juga intinya selalu berprinsip bahwa bukan karena bahagia kita bersyukur, karena kita bersyukur maka kita bahagia, begitu. Oh, jadi dicatat ya. Karena kita bersyukur makanya kita bahagia. Nah, Kak Seto ini jujur ya, aduh saya tuh ngefans banget loh sama Kak Seto. Idolain banget dari dulu ya, waktu menjadi presenter Metro TV ini udah sekitar 5-6 tahun tuh pengen banget sebenarnya wawancara Kak Seto santai seperti ini. Tapi bisa baru kesampaian nih sekarang. Karena dari zamannya 90-91 tahun ketika saya masih TK sampai anak saya sekarang udah TK loh Kak Seto. Ini Kak Seto tetap dipanggil kakak. Nah, jadi waktu itu ngetop dari serialnya si Komo ya Kak Seto, awal perjalanan karir Kak Seto. Iya, betul. Iya, sebetulnya sebelumnya juga sudah ya, karena saya mulai tahun 70 sebetulnya. Tahun 70, kemudian saya sudah mengasuh juga kegiatan TK-nya Pak Kasur. Kemudian saya tahun 75 mendirikan sendiri juga di Taman Ria, begitu. Jadi sudah ini, lalu tahun 80 juga sudah mulai dengan ini Aneka Ria anak-anak di TVRI waktu itu dengan Kak Eri Purwonegono. Iya. Di sini banyak semua yang nyaut loh Kak Seto. Iya, padahal usianya kita tahu ya, udah generasi jauh dari generasi milenial nih. Kak Seto, tapi ngomong-ngomong soal video momen HUT-nya yang ke-70 tahun ini kan viral nih. Ini sebenarnya ide siapa sih? Masukan dari anak-anak atau justru sebenarnya Kak Seto sendiri yang pengen bikin sesuatu yang beda? Nah, semuanya ini kan spontanitas ide anak-anak. Jadi anak-anak tiba-tiba ngajarin, ayah yuk gini coba ada. Ya karena kita biasa olahraga, biasa ya olahraganya tuh saya tiap hari push up sampai sekarang juga masih 80 kali kalau push up. Kemudian kalau misalnya hujan nggak bisa lari-lari di taman ya paling lompat-lompat 50 kali begitu. Jadi memang sudah kebiasaan dari remaja dulu begitu. Waduh. Jadi, gerak itu dan tadi kan saya bilang prinsipnya gembira. Nah, gembira itu singkatan dari panduan kegiatan saya. Misalnya pertama G adalah gerak. Jadi jangan mager. Nah, gerak ini kan saya bukan hanya gerak olahraga, tapi saya masih nyapu, masih ngepel, masih motong rumput,
Karena saya tahun 70 dulu kan masuk Jakarta pernah merasakan jadi kuli pasar, tukang batu, bahkan gembel, tidur di emperan pasar atau di tempat sampah, itu sudah biasa gitu. Lalu 7 tahun saya pernah jadi pembantu rumah tangga juga kan, jadi office boy juga, jadi sudah biasa gerak gitu. Jadi sekarang ini udah kalau nggak gerak malah masuk angin jadinya gitu. Nah, E-nya adalah emosi cerdas. Jadi emosi tetap harus dikelola dengan cerdas. Jadi jangan marah-marah misalnya membanting pintu atau memaki, tapi marah diungkapkan saja misalnya kepada anak saya, sayang, ayah marah. Waktu itu kan janji mau belajar sama-sama kan misalnya. Jadi marah tapi tetap dengan lembut, sedikit senyum, membelai kepala anak. Nah itu tidak merusak persahabatan dalam keluarga. Juga dengan istri misalnya. Lalu M, G-E-M, M-nya adalah makan dan minum teratur dan makanan sehat. Nah saya salah satu kuncinya saya vegan kebetulan, jadi banyak makan sayuran dan buah-buahan, ternyata juga lebih fit lah begitu. G-E-M-B, B-nya adalah beribadah, berdoa dan tadi bersyukur. I-nya adalah istirahat. Jadi saya mengatur waktu istirahat teratur juga, rata-rata 8 jam. Istirahat dengan kualitas yang bagus ya. I-nya istirahat, R-nya adalah rukun dalam keluarga. Jadi ibaratnya kemesraan ini janganlah cepat berlalu. R dan A-nya, A-nya adalah tetap aktif berkarya. Jadi berkarya itu saya nulis, ya bikin artikel, bikin buku, penelitian, bikin lagu, kemudian yang membantu anak-anak yang kurang mampu dan sebagainya. Itu. Wow, jadi gembira itu ya singkatan yang perlu dicatat itu untuk kita selalu bisa tetap merasa bersyukur. Nah Kak Seto ini kan emang energik banget ya, bahkan sampai push up dan parkour loh. Nah ini gimana sih Kak Seto? Aduh saya kok ngelihatnya jadi nontonnya ngeri-ngeri ini. Aduh gimana? Tapi ternyata Kak Seto bisa melakukannya dengan baik. Dan sebetulnya apa sih yang membuat Kak Seto suka olahraga ekstrim ini? Iya, saya ini punya sejarah masa kecil yang bandel sekali kan, nggak bisa diem memang. Umur 4 tahun naik ke atas pohon, naik ke atas genting udah sering tuh. Pernah jatuh, kepala bocor di dahi, makanya dijahit. Nah sampai sekarang ditutup pakai poni terus untuk nutupi jahitannya itu Mbak Nela. Terus ya itu, jadi udah biasa bergerak. Jadi sebetulnya ini salah satu yang kebetulan diabadikan oleh anak saja. Terus boleh nggak dianya ya? Boleh, karena yang mengelola Instagram segala macam juga anak-anak, karena saya ini kan jujur gaptek juga, jadi nggak tahu Twitter, nggak tahu apalagi itu Instagram, terus ya segala macam itulah. Jadi anak yang mengelola semua. Jadi ya paling ini ini boleh silahkan aja gitu. Jadi dia naik itu kan dulu kan saya gara-gara jatuh pernah akrofobia, jadi pernah takut ketinggian. Nah setelah saya belajar psikologi, rupanya harus dilatih pelan-pelan, dilawan lah dengan bertahap begitu. Nah akhirnya ya sudah saya sering naik, kalau ada genteng bocor gitu ya udah memperbaiki sendiri begitu. Nah kadang-kadang lompat, kadang-kadang biasanya itu ada adegan salto di atas genteng, di atas atap itu sebetulnya. Tapi saya bilang jangan, nanti malah ditiru orang, bahaya. Iya. Jadi bagaimana kemudian bisa melawan rasa trauma itu ya Kak Seto ya, justru harus dilawan rasa trauma itu. Tapi Kak Seto, yang Kak Seto rasain dengan olahraga ekstrim ini apa nih? Ya, buat saya ini bukan sesuatu yang dipaksakan, karena memang sudah terbiasa dilatih dari muda dan dilakukan teratur. Jadi buat saya sih bukan sesuatu yang ekstrim gitu, karena ya istilahnya bisa karena biasa kan, bukan karena harus dipaksa atau demi istilahnya konten atau apa. Iya benar-benar. Nah Kak Seto ini juga, jadi tadi kan Kak Seto sempat bercerita ya bagaimana perjalanan Kak Seto walaupun singkat ya tadi ya, datang ke Jakarta, sempat tidak mendapatkan pekerjaan begitu, dan kemudian bertemu dengan Pak Kasur ya waktu itu pada tahun 80-an. Ceritanya gimana tuh Kak Seto? Tahun 70 tuh. Jadi waktu itu kan saya pernah membantu mencuci baju sore hari di suatu tempat keluarga begitu, karena saya kan ibaratnya serabutan kerjanya, ada kerjaan yang kemudian dibayar lah itu. Saya melihat ada siaran TV, saya lihat ada Bu Kasur.
Dan saya bilang, aduh, saya kok kepingin sekali seperti itu ya, karena saya cukup dekat juga dengan anak-anak, dengan keluarga saya, keponakan-keponakan yang masih kecil, begitu biasa mendongeng, menyanyi. Akhirnya saya datang ke TVRI. Saya tanya, saya mau ketemu dengan Ibu Kasur. Waduh, bukan di sini. Beliau hanya sore hari waktu siaran, tapi ada rumahnya diberitahu. Jadi dari Senayan, TVRI sampai ke depan Cikini itu, depan Taman Ismail itu, waktu itu kayaknya belum ada itu. Jadi saya jalan kaki mencari, akhirnya ketemu, saya ketok pintu jam 1:30 siang kira-kira. Yang membukakan pintu Pak Kasur. Lalu saya bilang, Pak Kasur, saya ini calon mahasiswa UI. Namanya juga calon, artinya kapan-kapan saya mau masuk UI. Terus, oh baik. Nah, karena sebelumnya kan saya ngelamar kerjaan di mana-mana ditolak kan, nggak ada, gitu, nggak mudah. Akhirnya saya mau menjadi pembantu Pak Kasur, nggak usah digaji Pak, pokoknya saya sukarela. Gitu. Oh boleh. Ya sudah, nanti sore datang ke Taman Situ Lembang. Jadi di Danau Situ Lembang itu nggak terlalu jauh dari rumah beliau. Oke, jam berapa Pak? Jam 4. Ya udah. Akhirnya sudah, saya sambil cari makan dan jalan sekitarnya. Kemudian jam 4 saya datang. Nah, di situ sudah banyak anak-anak ditungguin oleh para ibu-ibunya, anak-anak balita, anak PAUD lah gitu, bermain di situ di Taman Situ Lembang itu. Lalu saya bilang, Pak, saya yang tadi siang datang Pak. Oh, baik. Siapa namanya? Saya bilang, nama saya Seto Pak. Oh baik. Nah, ibu-ibu, sekarang saya punya asisten baru. Kita panggil Kak Seto. Nah, saya lihat di situ ada jam 4 persis gitu. Ya sudah, diam-diam saya ingat, karena biasanya kalau malam saya bikin catatan harian kan, buku harian gitu. Udah, saya membantu Pak Kasur segala macam, ya nyanyi, ya melompat segala macam. Nah, sorenya saya catat. Kemudian saya lihat itu jam 4 sore. Tanggalnya tanggal 4. Bulannya bulan April. Oh, bulan 4. Wah, ini angka 4 ini rupanya angka keberuntungan nih. Jadi saya diangkat oleh Pak Kasur sebagai asisten beliau, dan dengan nama itu Kak Seto gitu. Ya sudah, sejak itulah melekat terus nama itu. Sejak itulah melekat terus berlanjut ke TVRI ya waktu itu Kak Seto ya? Iya. Nah, akhirnya saya ditawarin untuk jadi pembawa acara bersama waktu itu dengan almarhum Mas Gatot Sunyoto. Yang pemain boneka Tongki itu waktu itu. Nah, sempat itu dengan beberapa artis, ada Mbak Hetty Koes Endang, ada Mbak Rafika Duri, dan kemudian terakhir dengan Kak Heni Purwanegoro. Nah, rupanya dianggap, wah ini cukup cocok nih, cukup ideal lah, bisa saling sambung menyambung. Ya udah, dia itu mengasuh berdua dengan Kak Heni. Iya, Kak Seto. Nah, lalu waktu saya TK tuh saya inget banget. Jadi pulang sekolah langsung pengen nonton acaranya Kak Seto itu. Udah pokoknya TV nggak boleh diganggu. Nontonnya acara Kak Seto. Udah. Salah satunya si Komo. Aduh, dan si Komo katanya mau ini lagi ya, mau booming lagi nih Kak Seto. Gimana? Iya, memang banyak yang meminta. Nah, kami sedang mencari apakah bisa dibentuk semacam dengan animasi begitu. Jadi kalau bisa dengan semacam film, tapi beberapa juga dengan boneka juga akan kami lakukan, dan kami sedang menghubungi para pengisi suaranya dulu. Dan dulu salah satunya pengisi suaranya ada Kak Nunu yang main musik itu. Itu yang mengisi suara Piko. Nah, yang mengisi suara Komo dan Ulil itu saya begitu. Jadi yang lain ada Kak Heru, ada Ibu siapa lagi, ada satu lagi lah yang harus dikumpulkan kembali begitu. Oke. Dan juga Kak Seto ini membuat lagu-lagu anak juga. Nah, kalau menurut Kak Seto lagu-lagu apa saja nih yang paling berkesan sih bagi Kak Seto, yang paling melekat gitu dengan Kak Seto? Iya, beberapa misalnya mengajak anak selalu bersahabat, misalnya aku sayang semua teman-teman, tidak boleh sombong, misalnya. Aku sayang semua teman-teman, selalu gotong royong. Jadi mengajak anak-anak saling bersahabat, misalnya. Atau bangun pagi, atau menjalankan ibadah. Ya, intinya mengajak anak-anak melakukan berbagai kebiasaan baik.
begitu. Betul. Sampai kemarin juga saya lihat ada salah satu pesan positif yang Kak Seto sampaikan di medsos, yaitu lagu yang melalui Sikomo yang disampaikan untuk membuat anak-anak tetap semangat belajar meskipun di tengah situasi PPKM, di tengah situasi pandemi seperti saat ini ya. Jadi waktu itu Kak Seto juga kuliahnya mengambil psikologi ya, dan hingga ke jenjang doktor, kemudian fokus di psikologi pendidikan. Ini juga merupakan bentuk perhatian Kak Seto kepada anak-anak. Tapi pada tahun 2007 ini Kak Seto mendirikan sekolah alternatif bernama homeschooling ya Kak Seto ya. Apa sih semangat Kak Seto saat mendirikan sekolah ini? Iya, sebetulnya hanya untuk merealisasikan saja undang-undang sistem pendidikan nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, bahwa jalur pendidikan itu di Indonesia itu bisa formal, tapi bisa juga non formal atau informal. Nah, ini memberikan peluang bagi anak-anak yang mungkin tidak bisa belajar dengan cara harus ke sekolah setiap hari begitu. Misalnya anak-anak marginal, anak-anak yang mungkin masalah ekonomi, kesulitan ekonomi, tetap harus terpenuhinya hak untuk belajar. Atau anak yang sedang sakit dirawat di rumah sakit, atau mungkin juga anak-anak yang mungkin mengembangkan karirnya sejak masa anak ya 18 tahun ke bawah. Jadi apakah misalnya sebagai olahragawan yang harus banyak bertanding ke berbagai tempat atau berbagai negara, atau mungkin semacam artis yang harus syuting, rekaman dan sebagainya, supaya belajarnya tetap tidak terganggu. Karena kalau misalnya sekolah formal kan ada aturan yang tiap hari harus masuk, kalau berapa kali absen terkena sanksi dan sebagainya. Nah, ternyata ini mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat. Artinya bahwa kemudian lulusannya selain juga sukses masuk ke berbagai pendidikan tinggi, bahkan ada satu diterima di Harvard dan berbagai perguruan tinggi internasional, tapi yang menjadi artis juga ada, menjadi penyanyi, menjadi atlet tingkat internasional juga ada dan sebagainya. Atau baru 1 tahun sudah lulus SMA, sudah bisa mengembangkan bisnisnya, bisa buka kafe sendiri dan sebagainya, atau menjadi I.O. Suatu kegiatan misalnya, itu juga banyak begitu. Jadi akhirnya memang menjadi salah satu pilihan bagi anak-anak kalau memang tidak cocok irama hidupnya atau gaya belajarnya di sekolah formal, maka bisa dengan cara informal atau non formal yang kemudian nama populernya adalah homeschooling. Sebenarnya not just school at home, tapi schooling yang homey lah gitu. Yang masuknya tidak harus setiap hari, tapi bisa belajar. Ibaratnya belajar itu bisa kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja, begitu. Iya, itu ya sekilas tentang homeschooling. Nah, Kak Seto sempat menjabat sebagai Komisi Nasional Perlindungan Anak. Apa saja sih tugasnya waktu itu Kak Seto, dan pengalaman apa nih yang paling Kak Seto ingat sih sampai sekarang? Iya, memang menangani berbagai kasus-kasus pelanggaran hak anak ya. Beberapa kasus, misalnya kasus waktu dulu viral kasus Angelin misalnya. Kemudian juga pada waktu membantu para anak-anak korban bencana tsunami di Aceh waktu itu juga kami juga ke sana membentuk trauma center, membangun semangat kembali anak-anak untuk bangkit ya, dan berbagai di daerah bencana. Misalnya waktu kemarin juga gempa di Palu, kemudian di NTB, NTT kemarin terakhir juga kami seminggu di sana juga. Ya, intinya untuk membuat anak-anak kembali terpenuhinya haknya, hak atas perlindungan, agar mereka bisa tumbuh dan berkembang secara optimal dan menjadi manusia-manusia unggul di masa depan. Itu intinya, begitu. Baik, nah Kak Seto, di masa pandemi ini perhatian apa saja sih yang seharusnya diberikan pada anak-anak nih, terutama bagi mereka yang terdampak COVID-19? Selain tentunya mereka mungkin ya sudah sebagian merasa jenuh ya dengan pembelajaran secara daring seperti itu, tapi tidak semua anak juga bisa mengikuti pembelajaran tatap muka. Nah, kalau menurut Kak Seto seperti apa? Dan juga menyoroti anak-anak yang kehilangan orang tua mereka, Kak Seto. Iya. Pertama tadi anak-anak yang belajar daring ya, artinya kami juga mohon ke semua pihak, baik itu guru, baik itu pemerintah, guru, sekolah, termasuk orang tua, tidak terlalu membebani anak dengan tuntutan kurikulum. Karena sekarang keadaannya darurat, dan bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia.
Jadi tidak usah terlalu tertekan dengan target-target penuntasan kurikulum untuk kelulusan, kenaikan kelas dan sebagainya. Karena sekarang yang paling penting anak-anak ini sehat, baik fisik, artinya fisik ya tidak terpapar COVID, virus corona ini, dan sehat mental. Jadi kalau anak di rumah, oke, sehat fisik tidak terkena virus, tapi penuh tekanan, target kurikulum, ya, melalui pembelajaran daring yang kadang-kadang melelahkan, membosankan, ya, dan ini semua tentu akan membebani anak. Sebagai contoh, ada data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 13% anak Indonesia mengalami depresi karena pembelajaran daring tadi. Nah, bayangkan beberapa sampai dirawat di rumah sakit jiwa, ada beberapa anak yang remaja juga sampai bunuh diri karena tertekan seolah takut ketinggalan pelajaran, takut dimarahi dan sebagainya. Jadi sekarang bagaimana membuat anak di rumah gembira dan bahagia, itu utamanya dulu. Jadi jangan dibawa apapun juga, ya belajar itu kan bukan hanya belajar akademik kan. Kan isi pendidikan bukan hanya iptek, tapi juga ada etika, ada estetika, ada nasionalisme, ada kesehatan. Jadi belajar bagaimana menjaga kesehatan, belajar gembira, merapikan rumah, membereskan semua apa yang mungkin belum tertata, mempererat suasana kekeluargaan. Itu bagian dari pembelajaran juga. Jadi bisa belajar nyanyi, belajar nari, apa yang dia suka dulu deh, itu dikembangkan. Dengan begitu membuat anak optimis dan percaya diri dan akhirnya jauh dari kemungkinan terpapar depresi yang bisa membuat anak menjadi lemah begitu. Baik, ya. Terus kemudian Kak Seto yang berkaitan dengan anak-anak yang harus kehilangan orang tua mereka dalam situasi seperti ini, apa yang mungkin ingin Kak Seto sampaikan di sini? Iya, tentu ini pertama tanggung jawab pemerintah, tapi juga bukan hanya pemerintah, tapi juga masyarakat. Ibaratnya melindungi anak perlu orang sekampung. Jadi juga warga kiri kanan mohon saling peduli. Beberapa misalnya ada mengambil alih, dirawat di rumahnya, misalnya dibesarkan hatinya, ya mendoakan yang sudah wafat misalnya. Jadi memberikan kepercayaan pada anak untuk tidak runtuh moralnya, tidak merasa depresi, tertekan dan sebagainya. Itu dulu yang paling penting. Kemudian juga dunia usaha, ya, berbagai program CSR ini juga membantu juga para anak-anak yang ada cukup banyak jumlah anak yang kemudian menjadi yatim atau menjadi piatu atau yatim piatu sekaligus. Nah ini mohon menjadi tanggung jawab bersama, tetapi tetap di bawah koordinasi pemerintah daerah setempat, dari mulai lurahnya, kemudian camat sampai kepada bupati dan wali kotanya. Baik, jadi koordinasi dari pemerintah daerah setempat, dukungan dari masyarakat atau support system dari orang-orang terdekat ini sangat diperlukan ya untuk merangkul mereka yang mungkin kehilangan orang tua di masa pandemi. Nah, Kak Seto tentang pembelajaran tatap muka nih, menurut Kak Seto apa sih yang seharusnya disupport pemerintah untuk menjamin keamanan dan kesehatan anak-anak nih saat ini? Iya, saya kira peringkatnya dulu kita lihat atau siapnya dulu. Tentu pertama siap wilayahnya, sudah hijau atau masih kuning atau masih bahkan merah. Mungkin wilayahnya siap di sekolahnya, tapi anak atau mungkin guru atau staf sekolah yang datang dari daerah merah itu juga mohon tetap diwaspadai. Kemudian kedua siap anak siap tidak dengan protokol kesehatan, apakah malah tukar-menukar masker nantinya. Nah, ketiga siap keluarga, bagaimana keluarga bisa mendukung juga. Misalnya membawa makanan karena mungkin tidak boleh ada kantin dibuka di sekolah, makannya pun juga harus sangat jauh terpisah dengan teman-temannya. Kemudian siap infrastrukturnya juga. Baik. Nah, infrastrukturnya apakah anak datang ke sekolah dengan kendaraan yang berdesak-desakan atau jalan kaki sambil bergandengan tangan, dan terutama juga siap sekolahnya. Ada tidak air mengalir, letak bangku yang saling berjauhan dan sebagainya. Jadi perlu peran orang tua untuk terus mengingatkan anak-anak, terutama mereka yang mungkin masih berada di usia 12, 13 tahun, itu juga memang dukungan harus diperlukan ya. Kak Seto, ini pertanyaan terakhir nih Kak Seto, mewakili pertanyaan banyak pendengar sebenarnya tentang, mohon maaf ini Kak Seto, rambut Kak Seto ini kok bisa lebat, rapi, nyaris tidak berubah loh dari masa ke masa. Ini kan Kak Seto sering mengunggah ya di medsos waktu potong rambut dengan capster yang sama nih selama 15 tahun. Rahasianya apa sih Kak Seto?
Iya, ya mungkin kalau saya dulu pepatah orang tua sebelumnya juga ya, supaya tidak cepat tua, cepat rambut beruban atau banyak berguguran. Yang penting jiwanya dibuat sehat gitu. Jadi ya itu tadi mungkin dengan cara penuh rasa syukur, ikhlas, pokoknya ya udah apapun yang terjadi udah serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Ya udah mungkin itu yang membuat itu tadi rambut juga terjaga. Tapi pakai kemiri tetap ya Kak Seto ya? Nah iya, saya dari dulu memang penggemar kemiri. Nah saya pernah dikasih sabun, bentuknya sabun tapi itu terbuat dari kemiri, jadi untuk keramas gitu. Jadi dikuyak kayak gitu, ya udah. Kadang-kadang saya juga rambut habis keramas juga diuyak pakai anduk, pernah dibilang awas lu nanti mudah rontok. Ya tapi mungkin akarnya sudah kuat, jadi saling terjaga lah Ya, gitu. ternyata terbukti ya ramuan tradisional bisa membuat rambut tetap sehat sampai usia 70 tahun. Kak Seto terakhir sebelum menutup boleh dong Kak Seto nyanyi untuk mengobati rasa rindu kita akan penampilan Kak Seto yang menghibur anak-anak dari masa ke masa. Baik, ya mungkin ini lagu ini saya persembahkan untuk para orang tua untuk tetap mendidik dan melindungi putra-putrinya. Mohon maaf kalau suaranya pelok campur selindro ya, jadi ngalor ngidul nggak apa-apa ya. Iya, silakan Kak Seto. Semua anak merindukan kasih sayang kita. Mari terus mengasuhnya dengan senyuman. Jangan lagi memakai cara penuh kekerasan. Mari mendidik anak dengan kekuatan cinta. Mari mendidik anak dengan Senang sekali. GINTA. Oh, belum selesai tadi ya, sekali lagi deh kita kasih tepuk tangan. Luar biasa Kak Seto, terima kasih banyak ya atas waktunya. Terima kasih Mbak Nela. Sudah Ya, bergabung, berbagi inspirasi di Inspiring Elon kali ini. Sehat-sehat selalu untuk Kak Seto dan semoga semakin gembira. Iya betul, selalu gembira. Mbak Nela juga ya. Amin, sama-sama. Makasih Kak Seto. Bye. Iya, terima kasih. Bye-bye. Ya.